Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi dalam bincang-bincang dan bersama saya sudah ada 4 psikolog yang hebat-hebat semuanya ini yang sudah bergabung. Kita akan masih membahas tentang tetap waras di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita akan membahas lagi apa yang harus kita lakukan atau kita kembangkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya mau tanya ke Mbak Widya nih. Mbak Widya, apa lagi yang harus kita kembangkan di masa pandemi ini? Oke, jadi sebenarnya yang menjadi dasar itu yang harus dikembangkan itu adalah life skill, Mbak Anas. Keterampilan hidup itu life skill. Ini sebenarnya basic sekali yang kita dituntut untuk berperilaku adaptif. Jadi kalau life skill ini bisa, maka kita akan bisa berperilaku adaptif dan positif. Itu. Nah, kalau ini bisa menyesuaikan dengan tuntutan tantangan hidup sehari-hari. Jadi kita yang mesti pelajari ini. Sayangnya ini memang tidak dibahas khusus di sekolah, masuk dalam suatu kurikulum yang ini enggak. Kadang-kadang kita bahkan menemukan tentang pembahasan khusus, belajar proses misalnya critical thinking gitu, itu pada saat bekerja dalam training atau apa, creative thinking juga demikian. Padahal sebenarnya semenjak dini tidak bisa dilakukan. Tapi ada satu basicnya itu adalah self-awareness. Nanti 1-10 ini mungkin akan dijelaskan per tahapnya, cuma yang paling mendasar itu yang pertama justru adalah self-awareness. Sebelum masuk ke life skill yang lain, itu seseorang harus punya basic kesadaran dirinya. Self-awareness itu. Dia siapa? Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kemudian apa yang bisa membuat dia menjadi mudah mengenal suatu masalah, misalnya gitu. Kalau misalnya dia apa yang bisa memotivasi dia dalam misalnya berelasi dengan orang lain, dia tahu kapan saat saya mundur, saya maju, saya harus seperti apa. Karena dia tahu kekuatan dia itu apa, kelemahan dia itu apa. Nah, itu yang dia benar-benar menyadari saya itu siapa. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran diri atau self-awareness. Nah, dari self-awareness itu, maka seseorang juga bisa belajar lebih lanjut. Kalau misalnya kelemahan saya, misalnya dalam hal, saya komunikasinya atau interpersonal, hubungan saya, relasi interpersonal skill dengan orang tuh lemah. Malu misalnya, atau saya tidak bisa tampil di publik, dengan berbicara di depan orang banyak, apa ya yang kira-kira saya harus lakukan, saya gitu. Nah, ini kalau ini nggak bisa, kita nggak bisa tahu kekuatan dan kelebihan kita, itu sulit sekali kita belajar skill-skill berikutnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, juga kalau dalam saya biasa interview orang pada saat mau kerja dan sebagainya, karena saya kasih pertanyaan seperti ini, sebutkan 5 kekuatan dan kelemahan kamu, 5 kekuatan. Banyak yang apa ya? Tapi kayaknya orang lain deh Bu yang lebih ngerti. Nah itu banyak terjadi seperti itu anak-anak muda loh. Atau karena dia nggak ngerti, nggak bisa Bu 5, kayaknya 3 aja boleh nggak nawar. Nah saya bilang 5, harus 5, belum 10 loh. Nah di situ dia kesulitan. Nah bagaimana dia bisa masuk ke tahap berikutnya? Nah ini yang harus kita didik dari awal, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri tentang ini, kesadaran diri ini. Nah, kalau dia sudah itu, dia akan masuk ke berikutnya, empati. Empati ini panjang nih, kalau dijelaskan bisa berapa sesi nih Mbak Anas. Ada empati, ada simpati, kemudian sampai ada compassion gitu, di mana benar-benar dia melakukan action. Kalau empati ini didasari dari dia punya simpati dulu, punya nggak dia bisa merasakan orang apa yang orang lain rasakan. Dia bisa tidak membaca orang lain dari sudut pandang orang itu, menggunakan sepatunya gitu, sepatunya orang itu, atau duduk di kursinya orang itu, misalnya seperti itu. Baru dia bisa berempati. Kalau orang tidak bisa membaca orang lain, dia nggak bisa berempati. Nah, disinilah kita lihat tadi, kalau bagaimana orang bisa berempati, kalau dia aja nggak bisa baca dirinya sendiri. Nah, di sini tuh linknya. Gitu. Nah, empati ini sangat berpengaruh pada yang proses-proses life skill berikutnya, bagaimana berkomunikasi efektif, bagaimana relasi interpersonal,
Seperti itu kira-kira. Bagaimana dia memahami orang yang sedang stres dan sebagainya, bagaimana saya harus membantu. Dari empati ini nanti dia akan belajar ke satu yang compassion tadi, atau udah langsung action, bagaimana dia membantu orang itu benar-benar dari sudut pandang orang itu mengerti atau memahaminya. Bisa dicontohkan bagaimana ada orang berduka gitu. Orang berduka kalau dia simpati aja dia cuma oh ya saya turut berduka, saya turut mendoakan. Kalau empati dia mulai datang ke sana, duduk menemani yang ini yang berduka, dia memahami itu kondisinya seperti apa, dia terlibat di sana. Tapi kalau yang compassion itu dia sudah ambil action, membantu ini itu dan sebagainya. Karena dia tahu rasanya seperti apa dalam kedukaan itu. Itu kira-kira Mbak Anas gambaran pendeknya seperti itu. Kesadaran diri dan empati. Ya, kira-kira semoga bisa itu membantu. Ya, dari dirinya sendiri ya. Mbak Milda bisa menambahkan lagi untuk keterampilan hidup ini, Mbak. Oke, baik. Kalau sebetulnya penjabaran life skills ini adalah dasar dari seseorang yang dikatakan di awal di sesi-sesi sebelumnya, yang dikatakan apakah kita waras, apakah kita normal gitu ya. Jadi ini penjabaran lengkapnya dari apa yang disebut dengan normal dan waras yang ada pada diri setiap orang itu, gitu ya. Yeah. Jadi diawali dengan kesadaran diri, kemudian empati, gitu ya. Karena kan sebetulnya perilaku adaptif itu juga kuncinya adalah social competence, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan di situasi yang kita hadapi. Jadi penyesuaian-penyesuaian, kemudian melakukan aksi, ada proses, karena kan kalau bicara perilaku itu tidak ujuk-ujuk ya, Mbak Anas ya, tapi itu proses. Mau yang bertahap, mau yang frontal, itu tidak bisa seketika, gitu aja. Saya saja sampai saat ini masih sering lupa ya, bawa masker itu masih sering lupa, sehingga yang dilakukan adalah menyediakan masker di tas yang biasa kita bawa. Jadi kalau lupa, seketika kita ingat, oh iya masih ada cadangan gitu ya. Nah, berpikir kritis, bicara berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah kemampuan menerima dan mengolah informasi yang kita terima untuk nantinya kita bisa melakukan upaya-upaya tertentu gitu kan. Jadi kemampuan berpikir kritis itu termasuk mengkaji itu tadi, mengkaji apa sih sebetulnya kita hadapi, apa yang kita perlukan, apa yang harus kita lakukan, supaya kita itu ke depannya kita bisa survive. Jadi life skills ini kan sebetulnya ujung-ujungnya adalah membekali seseorang supaya orang itu bisa survive. Syukur-syukur dia moncer ya, dia bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Jadi dengan kemampuan dasar menyadari aku ini siapa, kekuatanku di mana, kelemahanku apa, orang itu lentur, tadi kata Mbak Jo, lentur, mau berusaha, mau belajar. Kuncinya satu memang, harus mau belajar, mau berubah setiap saat sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Tentu kalau kritis itu termasuk menyeleksi informasi ya. Sekarang di depan kita kan banyak banget nih informasi yang harus kita olah. Tidak semua informasi itu bisa kita baca, apalagi kita terima dan telan bulat-bulat, nggak bisa. Jadi kita kemampuan kapasitas otak kita terbatas. Jadi kita juga dikaruniai kemampuan berpikir untuk menerima, mengolah, menyeleksi dan menjadikan itu dasar untuk berpikir. Dan di dalam era pandemi ini, Mbak Anas, yang terpenting juga adalah harus bisa berpikir jeli, melihat, memilah-milah ya. Mana sih yang peluang yang bisa kita lakukan, mana yang menjadi ancaman. Contoh. Ada seorang teman yang pada awalnya dia punya pekerjaan utama itu fotografer. Tapi karena sekarang tuntutan profesi sebagai fotografer itu berkurang drastis, dia kehilangan pekerjaan. Nah, tapi karena teman saya ini bukan orang yang orang yang biasa istilahnya gelidik gitu ya, ubet gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, dia melihat peluang sekarang kan banyak orang suka goes gitu kan.
Nah, jadi dia alih profesi secara cepat, belajar bagaimana mereparasi, mengenal sepeda, dan istilahnya gotak-gatik sepeda goes, menjadi bukan yang pelaku goesnya, tapi mereparasi, menyiapkan sepeda-sepeda. Itu salah satu bentuk kreasi-kreasi yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak menjadi orang yang diam menerima apa yang ada, tapi kita diberi karunia untuk mengkritisi apa yang bisa kita lakukan, peluangnya apa, supaya kita bisa terus-menerus mengolah diri dan membekali diri untuk bisa mampu melalui tantangan-tantangan dan survive pada akhirnya. Gitu, Mbak Anas. Juga pengambilan keputusan ya, Mbak Milda. Ya, pada akhirnya itu semua dasar untuk mengambil keputusan, dan arahnya kan kita adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan supaya menjadi employee champion gitu. Maksudnya bagaimana kita supaya menjadi pemenang minimal bagi diri sendiri dan mungkin memenangkan pertarungan kalau itu ada. Kalau kita bicara masalah sosial kan kita nggak sendiri ya, tapi kita ada teman-teman yang kita tidak mau menjadi bahasa sekarang itu follower, tapi kita bagaimana kita menjadi trendsetter, tapi minimal bagaimana kita survive menghadapi tantangan yang ada gitu.